Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam program baru selama bulan Ramadan, yaitu Taku, Tanya ke Ustazah. Alhamdulillah sekarang sudah masuk pekan kedua program ini. Semoga Allah ridhoi, Allah mudahkan program Taku ini, dan semoga bermanfaat berkah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ke-9 program Taku ini datangnya dari Ukhti Sabrina. Ini pertanyaan kedua beliau di program Taku ini, Masya Allah. Terima kasih Dek Sabrina atas pertanyaannya. Beliau adalah mahasiswi S2 yang berdomisili di Jerman, Masya Allah. Kita doakan semoga Allah mudahkan studinya, Allah berkahkan ilmu dan keluarganya, begitu pula dengan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaan kedua beliau ini juga berhubungan dengan puasa, ya, berhubungan dengan fikih puasa, terutama berhubungan dengan peran baru beliau sebagai ibu dari satu anak, Masya Allah, yaitu mengenai rukhsah atau keringanan boleh berbuka puasa atau boleh tidak berpuasa bagi ibu yang menyusui. Bisa saya simpulkan poin-poin yang Dek Sabrina tanyakan, yaitu yang pertama, penjelasan mengenai hukum rukhsah ini. Yang kedua pertanyaannya, apakah harus dari malam diniatkan tidak berpuasa atau boleh di tengah hari kalau merasa tak berdaya lalu membatalkan puasa? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengganti puasanya? Dengan mengqadha saja atau membayar fidyah saja atau qadha dan bayar fidyah bersamaan? Pertanyaan keempat, apakah qadha puasa harus selesai sebelum Ramadan berikutnya? Pertanyaan kelima, bagaimana mengganti hutang puasa jika sudah wafat? Masya Allah, pertanyaannya komplit ya, jadi mungkin lumayan panjang saya menjawabnya. Akhwati fillah, baik, saya akan mencoba menjawab satu-satu dari beberapa poin yang ditanyakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Akhwati fillah, Islam adalah agama yang mudah dan luas. Al-Islamu dinun yusrun wus'atun. Sehingga dalam setiap perkaranya harus mudah dan memudahkan umat Islam itu sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Namun tentu bukan berarti memudah-mudahkan. Tetap semuanya harus berdasarkan yang telah disyariatkan Allah. Kemudian disampaikan kepada Rasul, sahabat, tabi'in, para ulama, dan seterusnya hingga sampai kepada kita. Alhamdulillah. Tentu harus berdasarkan pemahaman para ulama al-mufaddalin yang merupakan pewaris para nabi. Al-ulama'u warathatul anbiya. Akhwati fillah, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuh, beliau adalah Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini adalah pakar ilmu fikih dan usul fikih dari Universitas Damaskus, ya. Kebetulan beliau guru saya. Sebetulnya karya-karya beliau tidak hanya seputar fikih tapi juga tafsir, sejarah dan lainnya, Masya Allah. Allah yarhamu. Beliau menyebut ada 9 halangan yang membolehkan orang untuk tidak berpuasa, yaitu hamil, menyusui, dipaksa orang lain, perjalanan, sakit, jihad, lapar, haus, dan usia lanjut. Alhamdulillah, pada Karimah ke-6 kita sudah membahas fikih puasa. Telah kita bahas juga golongan atau orang-orang yang mendapatkan rukhsah dibolehkan tidak berpuasa tersebut, termasuk mengenai rukhsah untuk wanita hamil dan menyusui. Pembahasan mengenai rukhsah wanita hamil dan menyusui selalu bersamaan, ya.
Untuk itu kami sertakan juga potongan slide materinya supaya lebih jelas. Pada kalimah 6 ini juga sudah dijelaskan bahwa rukhsah atau keringanan bagi wanita hamil dan menyusui ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka wajiblah baginya berpuasa. Bila berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Walaupun keduanya, yakni wanita hamil dan menyusui, tidak disebutkan secara harfiah di ayat ini, tapi dikiaskan kepada kerusuhan bagi orang yang sakit. Karena kesamaan illah atau sebabnya dengan orang yang sakit, yaitu sama-sama kondisinya lemah dan kemungkinan membahayakan bila dibawa puasa. Karena itu keduanya memiliki ketentuan yang sama dengan orang yang sakit sehingga boleh tidak berpuasa. Ulama fikih khususnya 4 madhab berittifaq, sepakat akan kerukhsahan atau kebolehannya atau dibolehkannya tidak berpuasa bagi wanita hamil dan menyusui. Bahkan diwajibkan berbuka bila ia benar-benar takut terjadi sesuatu yang amat berbahaya bagi dirinya atau bayinya. Madhab Syafi'i sebagai madhab yang diikuti mayoritas muslimin Indonesia dan jamaah karimah pun berpendapat yang sama akan kebolehan tidak berpuasa bagi wanita hamil dan menyusui. Namun madhab Syafi'i ini membedakan hukumnya tergantung dari sisi kenapa wanita hamil dan ibu menyusui itu boleh tidak berpuasa. Apakah sebab khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap bayinya? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil hubla, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan rukhsah atau keringanan bagi wanita hamil, allati takhafu ala nafsiha, yang mengkhawatirkan dirinya, an tuftira walil murdi'il lati takhafu ala waladaha, dan juga wanita menyusui yang mengkhawatirkan anaknya untuk tidak berpuasa. Karena itu madhab Syafi'i ini membedakan hukumnya tergantung dari sisi kenapa wanita hamil dan ibu menyusui itu tidak berpuasa, sehingga bila keduanya tidak berpuasa memiliki konsekuensi mengganti puasa atau mengqadha puasa dengan cara mengganti puasanya dengan cara yang berbeda tergantung penyebab keduanya tidak berpuasa. Yang pertama, menggantinya dengan mengqadha saja jika khawatir pada diri wanita tersebut dan khawatir kepada bayinya atau bakal bayinya. Kemudian mengganti puasa dengan keduanya, yaitu dengan qadha ditambah dengan fidyah, jadi bersamaan. Jika khawatir hanya pada bayinya atau hanya pada bakal bayi atau janinnya saja. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa menengok kembali potongan slide materi karimah yang kami sertakan ini. Kemudian mengenai pertanyaan Dek Sebrina, apakah harus dari malam diniatkan tidak berpuasa atau boleh di tengah hari kalau merasa tak berdaya lalu membatalkan puasa? Terus terang saya tidak menemukan penjelasan spesifiknya dari literatur yang saya baca. Hanya dibolehkan tidak berpuasa saja. Berbeda dengan kebolehan berbuka puasa bagi pekerja berat misalnya. Malam harinya mereka harus tetap niat berpuasa, lalu berpuasa di siang harinya sampai benar-benar sekiranya merasakan lemah, merasakan berat sekali atau tidak kuat, maka dibolehkan berbuka. Namun untuk keringanan puasa bagi wanita menyusui dan hamil tidak ada spesifik ini dijelaskan ya dalam buku-buku fikih ini, sebatas yang saya tahu ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan Dek Sebrina berikutnya, apakah qadha puasa harus selesai sebelum Ramadan berikutnya? Ya, ulama sepakat menganjurkan untuk segera berqadha atau mengqadha puasanya. Namun ulama berbeda pendapat dalam menetapkan akhir waktu qadha.
Jumhur atau mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i berpendapat bahwa akhir waktu qada adalah sebelum datangnya Ramadan selanjutnya. Nah, barang siapa yang tidak melakukan qada tanpa udzur syar'i, misalnya kelupaan, sakit, hamil atau udzur lainnya, tapi terlambatnya mengqada puasa karena lalai sampai datang Ramadan selanjutnya, maka harus tetap mengqada tapi juga harus membayar fidyah karena kelalaiannya itu. Jadi walaupun sudah membayar fidyah, qada puasanya tidak hilang, tetap wajib mengqada di luar Ramadan. Ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi, beliau adalah ulama besar di mazhab Syafi'i, dalam bukunya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau menjelaskan ya bahwasanya jika dia atau orang yang wajib qada mengakhirkannya sampai datang Ramadan selanjutnya, maka wajib baginya memberi makan 1 mud, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abu Hurairah, ya. Annahum qalu, mereka berkata bahwa fi man alaihi shaum, maka barang siapa yang memiliki kewajiban qada falam yasumhu, dan belum menggantikannya hatta adrakahu Ramadan, sampai datang Ramadan selanjutnya, maka harus memberi makan orang miskin. Ya, jadi jelas ya, tadi pendapat dari Imam Nawawi, kemudian yang dijelaskan Imam Nawawi itu adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abi Hurairah, ya. Jadi kalau sampai Ramadan selanjutnya belum mengqada, maka harus membayar fidyah, ya. Tapi membayar qadanya tidak hilang, tetap harus mengganti juga walaupun sudah membayar fidyah, ya, yaitu membayar fidyahnya 1 mud. Namun akhwati fillah, bagi yang belum mengqada sampai datang bulan Ramadan selanjutnya karena udzur syar'i, bukan karena kelalaian seperti sakit atau wanita yang terus-menerus hamil dan menyusui, tidak ada jeda, ya, setelah hamil menyusui, kemudian hamil lagi, kemudian menyusui lagi, dan seterusnya, ya, sampai bertahun-tahun dan beberapa kali Ramadan pun belum mengqada puasanya, maka tidak wajib baginya membayar fidyah, ya, karena ketelatannya mengqada puasa karena ketelatannya mengqada puasa karena udzur, ya. Jadi ya Allahu a'lam bishawab, ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau berturut-turut hamil menyusui tanpa jeda seperti yang saya alami, ya, karena kalau kita sampai telat mengqada puasanya itu tidak harus membayar fidyah, ya. Dan membayar qadanya pun sampai waktu yang memungkinkan, ya, gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran insyaallah untuk para wanita yang ingin atau yang berturut-turut hamil menyusui tanpa jeda, ya. Karena sekali lagi Islam adalah agama yang mudah, insyaallah. Kemudian tadi pertanyaannya tadi sudah terjawab, ya. Kemudian poin pertanyaan berikutnya, ya, poin terakhir, ya, pertanyaan terakhir dari Dek Sebrina, bagaimana mengganti hutang puasa jika sudah wafat? Tentu hutang puasa wajib dibayar, ya, dengan mengganti sesuai dengan kondisi penyebabnya. Jika masih hidup, maka dialah yang wajib menggantinya dengan puasa di hari lain atau dengan membayar fidyah. Jadi yang wajib adalah yang tidak berpuasa menggantinya. Tetapi jika tak sempat mengganti dan sudah wafat, ini ada pendapat para ulama. Yang pertama pendapat dari jumhur. Kalau saya bilang jumhur berarti mayoritas, ya. Mereka mengatakan bahwasanya ahli warisnya yang harus mengqada puasa, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, man mata wa alaihi siyamun shoma alaihi waliyuh, barang siapa meninggal dunia dan memiliki hutang puasa, maka walinya, ya, shoma alaihi waliyuh, maka walinya berpuasa untuknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1816. Itu menurut jumhur ulama. Kemudian yang kedua menurut mazhab Syafi'i.
Nah, mazhab Syafi'i ini ada dua pendapat. Yang pertama dibayarkan fidyah dari harta waris, yaitu fidyahnya 1 mud, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man mata wa alaihi siyamun, barang siapa meninggal dunia dan memiliki hutang puasa, fayut'im anhu makana kulli yaumin miskinun, maka walinya memberikan makan setiap hari 1 orang miskin. Ya, ini pendapat yang pertama dari mazhab Syafi'i. Ya, jadi bagi yang mempunyai hutang puasa kemudian wafat, maka ahli warisnya yang membayarkan fidyah dari harta waris, ya, yang ditinggalkan. Yang kedua, menurut pendapat mazhab Syafi'i adalah ahli warisnya mengqadha, ya. Nah, pendapat kedua ini sama seperti pendapat jumhur, ya, namun tetap yang diutamakan yang pertama tadi, membayar fidyah. Nah, kalau yang kedua adalah pendapat persis seperti pendapat jumhur, yaitu ahli warisnya mengqadha, namun tetap yang pertama adalah membayar fidyah. Berapa kali tadi kita menyebut fidyah? Apa sih fidyah itu? Berapa besarnya fidyah yang harus dibayar? Nah, fidyah secara bahasa adalah harta untuk tebusan. Secara istilah, ya, sebenarnya kata fidyah itu tidak hanya dipakai untuk puasa, ya, untuk haji juga, ya, tentang fidyah ini, ya. Khusus untuk fidyah puasa, pengertiannya adalah memberi makan kepada seorang miskin atau seorang fakir miskin sebagai ganti dari hari puasa yang ditinggalkannya. Dalilnya jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, ya. Kemudian berapa besarnya fidyah? Sebetulnya membayar fidyah itu ringan sekali, ya. Fidyah itu ada ukurannya, yaitu 1 mud, ya, seperti tadi dijelaskan di atas, ya. Jadi ukurannya 1 mud untuk membayar 1 hari hutang puasa. 1 mud ini sama dengan 2 tapak tangan Rasulullah SAW atau sekitar 675 gram. Dalam fikih Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, ya, karangan Profesor Dr. Wabah Zuhaili, disebutkan juga bahwa bila diukur dengan ukuran zaman sekarang, ya, kalau kita kan sekarang nggak ngerti 1 mud berapa, ya. Menurut beliau 1 mud itu setara dengan 675 gram atau 0,688 liter atau 1/4 dari ukuran zakat fitrah, ya. Ini menurut jumhur ulama juga. Kalau kita bulatkan 1 mud itu jadi 0,7 liter, maka membayar fidyah sebulan atau 30 hari itu cuma 21 liter saja. Untuk lebih jelasnya kami sertakan juga potongan slide materi Karimah 6 mengenai ukuran fidyah ini. Demikian akhwati fillah, semoga bisa difahami. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!